wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang kita masuk di fi'il mu'tal, selesai sahih. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang dalam bangunan aslinya itu terdapat huruf illah. Saya ulangi, fi'il mu'tal adalah fi'il yang pada bangunan aslinya terdapat huruf illah. Terdapat huruf illah. Yaitu dalam bangunan aslinya itu nanti berarti terdapat waw atau alif atau apa? Iya. Dia terbagi 4. Ada mu'tal misal. Ada fi'il mu'tal misal. Fi'il mu'tal, ada huruf ilahnya tapi namanya misal. Ada fi'il mu'tal ajwaf. Ya. Ada fi'il mu'tal nakis. Dan ada fi'il mu'tal lafif. Apa itu fi'il mu'tal misal? Fi'il mu'tal misal adalah fi'il yang pada bangunan aslinya terdapat huruf illah. Tapi di huruf fa fi'ilnya. Huruf fa fi'ilnya. Itu di huruf pertama. Jadi kalau huruf ilahnya ada di fa fi'il, namanya fi'il apa? Misal. Huruf ilahnya di fa. Tentunya nanti namanya huruf pertama yang mu'tal. Kan mu'tal itu bisa waw, bisa alif, bisa siapa? Ya, karena fi'il tidak ada yang diawali oleh sukun, berarti hanya bisa awalnya waw atau awalnya apa? Ya, tidak akan mungkin ada fi'il asli diawali oleh alif. Tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Arab. Alasannya kenapa? Karena tidak ada kata dalam bahasa Arab yang diawali oleh sukun. Asli. Oleh sukun asli. Tidak ada. Antum mau cari bagi dimanapun tidak ada. Berarti nanti hanya ada awalnya waw atau awalnya siapa? Iya. Contoh misalnya waw walada. Wa'ada. Fi'il apa ini walada? Kita bilang fi'il misal. Paham kan? Karena huruf ilahnya di mana? Di mana? Di awal. Paham kan? Waw, waw. Demikian pula ya. Ya. Yasaro. Yasaro. Paham ini? Ini fi'il mu'tal misal. Kenapa? Karena huruf pertamanya siapa? Ya. Huruf illah. Huruf illah. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau huruf ilahnya di awal, misal. Sekarang ajwaf, mudah. Kalau ajwaf, dia adalah fi'il yang ain fi'ilnya adalah huruf illah. Itu huruf kedua. Ain fi'ilnya huruf illah. Jadi kalau huruf ilahnya di ain, huruf ilahnya di ain, maka namanya fi'il apa? Ajwaf. Ajwaf. Apakah kalau ini bebas? Bisa alif, waw, ya. Paham kan? Bisa. Ya, bisa. Alif misalnya sangat banyak kalau alif. Contohnya kola. Nah, ba'a. Oh, fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Ajwaf. Di tengah huruf ain, huruf ilahnya. Ya, waw misalnya antum katakan hawiro. Hawiro. Nah, ini fi'il ajwaf ini. Kenapa? Kenapa fi'il ajwaf? Huruf ilahnya di mana? Di ain. Demikian pula kalau dia ya, misalnya antum katakan goyida, goyida. Oh ya di tengah. Berarti huruf fi'il apa namanya? Fi'il ajwaf. Pokoknya kalau antum dapat kata huruf tengahnya adalah huruf ilah, ajwaf. Nakis. Fi'il nakis. Fi'il nakis adalah fi'il yang huruf ilahnya itu di lam. Fi'il yang huruf ilahnya itu di mana? Fi'il yang huruf ilahnya itu di mana? Di lamnya. Kalau antum dapat huruf ilahnya di akhir, namanya fi'il nakis. Namanya fi'il apa? Fi'il nakis. Banyak ini. Contoh alif, da'a. Dah? Contoh alif, da'a. Contoh ya, rodiya. Rodiya. Paham ini? Contoh waw, zakuwa. Nah, akhirnya alif ya waw.
berarti mu'tal. Itu dulu pertama, mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal apa? Nakis. Mu'tal nakis. Jelas ini. Sisa paling terakhir, lafif. Lafif ini adalah fi'il yang padanya terdapat 2 huruf illah. Lihat masing-masing satu. Misal di awal 1 huruf illah. Ajwab di tengah 1 huruf illah. Nakis di akhir 1 huruf illah. Kalau lafif 2 huruf illah. 2 huruf illah. Karena dia punya 2 huruf illah, maka dia punya 2 keadaan. Tidak ada keadaan ketiga. Kadang huruf ilahnya itu bergandengan, berdampingan. Kadang huruf ilahnya itu terpisah. Paham ini? Misalnya ya, saya contohkan ini nanti dia terbagi di situ. Kalau antum dapat kata ya wako. Berapa huruf ilahnya itu? 2. Di mana? Di awal sama di akhir. Kan begitu? Rowa. Di mana huruf ilahnya nih? Rowa. Berapa dulu huruf ilahnya? 2. Di mana? Hah? Di huruf tengah, ain, dan huruf akhir, lam. Paham gak ini? Paham ini? Dan inilah 2 bentuk dari fi'il yang ada 2 huruf ilahnya. Kadang terpisah, kadang berdampingan. Atau terpisah, itu huruf tengahnya huruf sahih. Sebelumnya sakit, setelahnya sakit. Kadang berdampingan. Sakit, sakit. Kalau berdampingan, namanya makrun. Makrun. Kalau terpisah, namanya mafruk. Namanya apa? Mafruk. Jadi kalau huruf ilahnya berdampingan, namanya lafif makrun. Kalau huruf ilahnya tidak berdampingan, namanya lafif mafruk. Itu nama-namanya. Jadi gini, kalau ada 2 huruf ilah, langsung kita bilang lafif. Paham ini? Kalau duanya itu terpisah, maka namanya apa? Lafif mafruk. Kalau berdampingan, makrun. Dan ini paling tingginya fi'il dilihat dari huruf illah. Ini kan 1, 1, 1, ini 2. Ini paling tingginya ada huruf illah. Tidak ada kata dalam bahasa Arab yang memiliki 3 huruf illah. Maksudnya 3-tiganya huruf illah. Tidak ada. Kalau antum dapat, pasti dia tambahan. Pasti dia apa? Tambahan. Dipahami nih? Dipahami nih? Pahami? Pasti kalau antum dapat pasti ada tambahan. Karena tidak ada kata dalam bahasa Arab yang memiliki 3 huruf illah. Pasti paling renahnya berapa? 2. 2 namanya lafif. Jadi 1 di awal, misal. 1 di tengah, ajwab. 1 di akhir, nakis. 2 lafif. 2 berdampingan, makrun. 2 terpisah, mafruk. Paham ya? Selesai. Dan dengan kemarin berarti kalau kita kasih nomor kemarin berapa? 3 kan? Berarti sini 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang saya mau kasih antum 1 poin. 8 inilah bentuk fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Dilihat dari huruf bangunannya. Bukan dilihat dari wazan-wazan yang kemarin 22. Kalau antum baca fi'il dalam bahasa Arab, fi'il, maka hanya bisa ini. Ini sahih, ini mu'tal. Ini sahih, salim, mudha'af, mahmud. Ini mu'tal. Misal, ajwab, lafif, nakis, lafif. Paham ya? Tidak ada fi'il dalam bahasa Arab yang melebihi nama-nama itu. Kalau bukan salim, mudha'af. Kalau bukan salim, mudha'af, ajwab. Itu kalau sahih. Kalau mu'tal, kalau bukan misal, maka dia ajwab. Kalau bukan ajwab, berarti dia nakis. Kalau bukan 3 ini pasti siapa? Lafif. Kenali ciri-cirinya. Dan sebagai faedah, saya tidak kasih tahu di buku, isim juga nanti berlaku seperti itu. Jadi isim itu ada isim sahih,
isim mu'tal. Paham ini? Ada. Isim sohi sama. Salim, mudho'af, mahmuz. Isim mu'tal, misal, ajwaf, nakis, lafif. Sama. Cuman kita kan masih fi'il. Ini bentuk fi'il. Dalam bahasa Arab. Jelas ya? Siapa yang belum jelas? Pelajaran tadi? Siapa yang belum jelas? Siapa? Tidak ada. Kita baca dulu. Lihat fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang pada bangunan aslinya terdapat huruf illah. Dalam kurungnya alif, waw atau ya. Fi'il mu'tal terbagi 4. Fi'il mu'tal terbagi 4. Pertama mu'tal misal. Yaitu fi'il yang fa kalimahnya. Huruf pertama dari bangunan asli adalah huruf illah. Paham ini kan? Mudah sekali. Contoh wa'ada yasaro. Fi'il ajwab. Yaitu fi'il yang ain kalimahnya. Huruf kedua dari bangunan asli adalah huruf illah. Contoh qala, ba'a. Tidak harus alif ya. Ini hanya sekedar contoh. Bisa waw, bisa ya. Bisa. Yang penting huruf illah. Makanya pengertiannya huruf illah. Iya. Fi'il mu'tal nakis. Yaitu fi'il yang lam kalimahnya. Dia adalah fi'il yang lam kalimahnya. Huruf ketiga dari bangunan asli. Huruf ketiga dari bangunan asli. Ya, adalah huruf illah. Adalah huruf illah. Huruf ketiga. Itu lam. Contoh goza, rodiya, sarwa. Lihat itu. Kapan huruf terakhirnya huruf illah namanya fi'il nakis. Berikutnya fi'il mu'tal lafif. Yaitu fi'il yang pada bangunan aslinya terdapat 2. Yaitu menjadi pokok. 2 huruf illah. Fi'il mu'tal lafif terbagi 2. Berdasarkan letak huruf ilahnya. Ya, terbagi 2 ini berdasarkan letak huruf ilahnya. Pertama lafif makrun. Makrun artinya yang digandengkan. Ya, makrun yang digandengkan. Yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya. Ain dan lam bergandengan. Fi'il yang ain dan lam kalimahnya. Huruf kedua dan ketiga. Dari bangunan asli adalah huruf illah. Paham kan? Ain dan lam. Kedua dan ketiga adalah huruf illah. Contoh towa, rowa. Paham ya? Towa, rowa. Jelas kan? Itu dia fi'il lafif makrun. Bergandengan. Yang berikutnya lafif mafruk. Lafif mafruk. Mafruk dari kata faroko. Terpisah. Kalau makrun tadi apa? Yang bergandengan. Yang bergandengan. Digandengkan huruf ilahnya. Kalau ini terpisah. Mafruk, faroko. Mafruk, terpisah. Yaitu fi'il yang fa dan lam kalimahnya. Fa dan lam. Berarti kan tidak ada ain dah. Fa dan lam kalimahnya. Huruf pertama dan ketiga dari bangunan asli adalah huruf illah. Pertama dan ketiga. Berarti di tengahnya tidak. Ya, pertengahan 3. Contoh, wafa, wako. Anda perhatikan. Huruf pertama huruf illah, huruf keduanya tidak. Huruf terakhir adalah huruf apa? Illah. Paham ini? Nah, itu paling tinggi dari bentuk fi'il. Selesai ya? Selesai? Selesai semua sekarang tentang lafaz tentang ini. Sekarang sisa cara membuat pembahasan terakhir. Ini bab terakhir dari bab 1, pembahasan terakhir. Cara membuat fi'il mudhari dari fi'il amr. Cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Ini dibutuhkan cara. Ya,
Karena di kamus fi'il madhi, itu masalahnya. Di kamus yang ada apa? Fi'il madhi. Mudhari amar tidak ada. Walaupun kadang dikasih lambang sedikit saja, itu pun hanya 3 huruf. Yang dikasih lambang. Untuk sekarang tasrif fi'il madhi ke fi'il mudhari. Perhatikan baik-baik ini. Karena nanti ini menentukan antum baca kitab gundul kalau lagi membaca. Dan menentukan antum membuat kalau antum lagi bercakap. Antum mau ngomong sama Syekh, saya bilang madhi atau mudhari. Nah, kita akan lancar bicaranya kalau tahu koedanya. Kalau tidak maka susah. Susah dan susah juga memahami. Kalau tidak tahu tidak bisa bedakan ini madhi, ini mudhari, ini amar. Semua itu dilihat dari teori. Awal tasrif. Perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari. Untuk membuat fi'il mudhari dari fi'il madhi. Maka harus dilakukan adalah. Maka yang harus dilakukan adalah. Tambahkan pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhoro'ah. Nah, paham yang harus dilakukan? Kalau antum mau, saya mau buat fi'il mudhari. Harus pertama sekali tambahkan huruf mudhoro'ah. Karena kalau tanpa itu, tidak akan mungkin jadi fi'il mudhari. Paham langkah awal ini? Tambahkan huruf mudhoro'ah. Yaitu huruf anaitu. Hamzah, nun, ya, ta. Setelah itu apa harus saya lakukan? Kemudian setelah itu huruf mudhoro'ahnya diharokati dengan. Jangan lanjut dulu. Karena kita mau buat fi'il mudhari dari berapa puluh? Kita sekarang mau buat fi'il mudhari dari 20? 22. Masya Allah. Cuman ulama sorof dia bertahap kasih. Ini antum harus perhatikan baik-baik yang mereka kasih. Masya Allah. Sekarang jadikan fi'il madhi. Kita mau buat fi'il mudhari dari fi'il madhi. Dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu ada 22 wazan. Kan begitu? Kita mau buat fi'il mudhari darinya. Caranya 22 ini yang kita hafal. 22 ini tambahkan salah satu dari 4 huruf. Jadi mudhari. Ya, ta, ya, na, nun, sama atau hamzah. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Apa ini harokatnya? Kan kita baru mau tambah. Nah, apa harokat ini ya, ta, na sama a ini? Apa harokatnya? Maka dia harokatnya cuma terbagi 2. Dia cuma di dhammah atau di fathah. Tidak ada huruf mudhari diharokati kasroh. Tidak ada juga huruf mudhari di sukun. Tidak ada. Dia itu cuma bisa di dhammah atau di fathah. Paham ini? Paham ini? Sekarang ini sudah diteliti. Kalau saya tambah dari 22 fi'il madhi mau buat fi'il mudhari, huruf mudharinya kan gundul. Perhatian, gundul dan ini harokat mati. Dia akan didomah. Dia akan didomah jika fi'il madhinya itu adalah 4 huruf. Kalau fi'il madhinya 4 huruf, apakah 4 asli 1 bab atau 4 yang 3 ditambah 1 dan ini berapa bab? 3 tambah 1. 3 tambah 1. 3. Paham kan? Antum sudah hafal. Ini fa'lala. Dah? Fa'lala. Ini af'ala. Terus fa'ala. Terus fa'ala. Kan begitu maksudnya sekarang. Kita mau buat fi'il mudhari. Saya tambahkan ya. Tambahkan di sini ya. Tambahkan ya. Tambahkan ya. Nah? Ya. Tambahkan ya. Maka huruf mudhari'nya saya harus dhammah. Tidak boleh tidak. Jadi yuf, yu. Semua di dhammah. Jadi kalau berasal dari fi'il madhi 4 huruf, saya harus dhammah huruf mudhari'nya. Dipahami nih? Jadi harus saya baca yu. Kalau jadi ini nanti nih kalau 4 huruf, ini yu, ini tu, ini nu, ini u.
Begitu nanti jadinya. Kalau fi'il madinya berapa huruf? Kalau fi'il madinya berapa huruf? Hah? 4 huruf. Paham ini? Iya. Cuman kalau khusus 4 huruf, ini yang wazan af'ala, hilang ini. Hilang hamzanya. Kenapa? Karena nanti akan sama dengan ini. Kan ada juga A di sini. Nanti akan membuat A-nya berapa? 2. Supaya tidak jadi 2, ketika ditambah huruf mudhari, hamzah ini hilang. Itu saja pekerjaan tambahan. Yang lainnya tidak ada. Jadi ini you, semua you. Semua jadi baca apa? You. Paham ini? Jelas ini? Kemudian, ini untuk berapa huruf tadi? Hah? Berapa? 4. Kemudian yang fathah. Yang fathah huruf mudhari'nya. Sisa 4. Sisanya 4. Berarti berapa? 3, 5, 6. Mudah sekali. Kalau ada fi'il madhi 3 huruf. Ada fi'il madhi 5 hurufnya. Ada fi'il madhi 6 hurufnya. Maka pastikan huruf mudhari'nya fathah. Ya, ta, na, ah. Nah, antum mau buat nanti misalnya kotala, kotala. Ini harokat mati ya. Saya tambah fi'il mudhari. Pasti ya. Paham kan? Karena 3 huruf. Antum dapat kata ijtama'a. Saya mau buat fi'il mudhari tambah, hapus juga alifnya. Kan hamzah dihapus. Otomatis juga hapus alif. Kalau buat fi'il mudhari. Maka saya kalau tambah ini, ijtama'a menjadi ya. Iya kan? Karena 5 huruf. Saya mau buat dia dari 5 huruf misalnya tafa'ala. Tafa'ala. 5 huruf kan? Saya tambah ya. Yata. Ya, ya. Paham gak ini? Pasti ya. Saya mau tambah buat dari 6 huruf. Dari kata istagfaro. Istagfaro. Berapa huruf itu? 6. Saya tambah huruf mudhari. Maka harokatnya apa ini? Harokatnya apa ini? Fathah. 2 aja harokatnya. Fathah sama dhamma. Dhamma kalau 4. Nah, dhamma kalau berapa? 4. Kalau 3 huruf madinya. 5 huruf madinya. 6 huruf madinya. Maka ini diharokati dengan apa? Harokati dengan apa? Fathah. Paham ini? Dipahami ini? Jelas ini? Sudah jelas? Ini huruf mudhari'nya. Tinggal nanti harokat huruf sebelum terakhir. Kan yang masalah harokat sebelum terakhir. Kalau harokat sebelum terakhir gampang sekali. Kalau dia dari 3 huruf, ini kita mau cerita harokat sebelum terakhir. Awalnya sudah. Kalau dia 3 huruf, kan kita sudah hafal toh? Fa'alah. Sudah kita tahu fi'il mudhari'nya fa'alah? Fa'alah punya berapa fi'il mudhari'? 3 apa itu? Fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. Kalau dia fa'ilah, punya berapa fi'il mudhari'? 2. Fa'ilah, yaf'alu, fa'ilah, yaf'ilu. Kalau dia fa'ula, 1. Berarti? Berarti bisa dikatakan begini saudara. Ya, kita kan 3. Ini kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Berarti bisa saya kasih sama dengan dhammah, fathah, kasroh. Maksudnya fa'ala yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Begitu maksudnya. Kalau fa'ila berarti saya kasih sama dengan di atas sama di bawah. Maksudnya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kalau saya fa'ula berarti saya kasih 1 saja. Dhammah. Yaitu fa'ula yaf'ulu. Itu 3. Selesai berapa? 3. 4. Kalau awal enggak kita urus sudah. 4 huruf. Kalau dia 4 huruf, pastikan sebelum terakhir di kasroh. Tidak pernah lain. Kalau saya mau buat fi'il mudhari dari fa'lala. Kan fi'il mudhari huruf terakhir pasti dhammah. Tadi kita belajar di nahwu. Itu urusannya nahwu. Fi'il mudhari kan tadi. Tanpa penyakit nasab, penyakit jazm pasti dhammah. Ini kan lu pasti. Lu, you. Harokat yang lain tetap. You, fa, kan fa. Ini sukun. Fa'lala. Berarti you, fa, lu. Sebelum terakhir. Yufa, Kalau dia 4 huruf, maka sebelum terakhirnya pasti kasroh. Pasti. Berarti fa'lala, yufa, lilu, pasti.
af'ala, ilu, fa'ala. Fa'ala, ilu, pasti kasar sebelum terakhir. Fa'ala. Begitu. Pasti kasar sebelum terakhir. Huruf terakhirnya pasti doma. Semua doma. Huruf pertamanya doma karena 4. Coba buat dulu. Dama. Perhatikan awal. Kalau 3 huruf gampang karena sudah ada fi'il mudhari'nya dibuat dan ada di kamus. Tapi ini ingat kodenya nih. Ini kode kamus ini, kode kamus. Doma, fathah, kasro, doma. Itu kodenya di kamus. Itu 3 huruf, ada di kamus kodenya. 4 huruf tidak akan pernah antum dikasih. Karena pakai teori seperti ini. Huruf mudhari'nya di doma sebelum akhir kasro. Pasti tidak perlu dikasih. Yang mau dikasih itu kalau beda. Kalau kadang doma, kadang fathah, kadang kasro. Kalau tidak ada, tidak perlu. Coba. Dama. Langsung dam. Jangan ganti harokat lain. Yang diurus adalah huruf pertama dan sebelum akhir. Huruf terakhir pasti doma. Karena tidak ada alat penjazm, tidak ada alat penasab. Ulang. Dama. Wasa. Roja. Mantap berarti. Jalbaba. Wazan af'ala. Ingat hapus hamzah. Yang lainnya jangan diubah. Sebelum terakhir di kasroh. Af'ala. Sebelum terakhir kasroh. Af'ala. Yang sukun jangan diubah harokatnya. Tetap sukun. Pokoknya tambah huruf pertama dhamma. Sukun jangan diubah. Kan sukun. Berarti yuf. Terakhir saja. Menjadi yufi. Huruf terakhir dhamma. Coba. Af'ala. Akroma. Ahsana. Atoharo. Aba'ada. Paham ini? Fa'ala. Kalau berharokat, tetap harokat. Berarti yufa. Yu. Tambah ya, dhamma. Jangan ubah yang lain. Sebelum akhir. Berarti i. Jadi nanti. Terakhir dhamma. Fa'ala. Sabbaha. Jadi baca seperti itu. Sabbaha. Hammada. Kabbaro. Kottola. Kenapa to? Kottala. Dorroba. Begitu. Coba lagi. Terakhir. Fa'ala. Jangan diubah apapun. Tambah dhamma sebelum akhir kasroh. Terakhir dhamma. Fa'ala. Qotala. Doroba. Jahada. Mana'a. Mantap. Itu sudah pasangan itu. Nahwu kita urus akhir. Sekarang sorof kita urus sebelum terakhir. Nah, mantap. Jelas ini kan? Sekarang sudah 4. Sisa berapa itu? 3 sudah. 4 sudah. Sisa? 5, 6. Ini dia masalah ini 5, 6. 5 sama 6. Huruf mudhari'nya dia apa? Fathah atau dhammah? 5 sama 6. Huruf mudhari'nya diapain? Fathah. Sekarang tinggal sebelum terakhir. Yang lainnya jangan antum ganggu-ganggu. Khusus yang tambahan alif, hilangkan alif. Sama dengan hamzah kan? Hilangkan alif. Baru tambah huruf mudhari'. Kan begitu? Kalau yang lain tidak. Huruf sebelum terakhir. Dirinci. Jika awalannya alif, sebelum terakhirnya kasroh. Jika awalannya ta, sebelum terakhirnya fathah. Itu saja. Nah,
misalnya antum dapat ya kata ifta'ala. Ifta'ala. Berarti saya akan tambah ya menjadi yafta'i. Huruf terakhir, huruf fi'il mudhari. Pasti di dhamma. Yafta'ilu. Ifta menjadi ifta'a menjadi yafta'i. Semua awalan alif begitu. Semua awalan alif begitu. Kalau awalnya ta, contohnya kita tafa'ala. Tafa'ala. Tambah ya. Tetap fathah. Yata. Jangan ubah yang lain. Yatafa'a. Berarti tetap. Tafa'a menjadi tetap. Yatafa'alu. Berarti sebelum akhir tidak ada masalah. Awalnya saja yang dilihat. Dipahami nih? Pahami nih? Coba buat. Infa'ala. Infa'ala. Ifta'ala. Apa? Istaf'ala. If'au'ala. Pokoknya ubah. Tambah fathah, ubah sebelum terakhir kasroh. If'au'ala. If'awwala. If'awwala. If'anlala. If'anlala. Lilu, bukan lalu. Lilu. If'anlala. If'alalla. Hah? If'alalla. Kasroh semula akhir. Yaf'ali. Iya kan? If'alalla. Selesai kan? Ta. Sekarang. Tafa'ala. Taqotala. Tafa'ala. Tadorroba. Tafa'lala. Tadamdama. Tajalbaba. Tawaswasa. Mantap, selesai. Fi'il mudhari. Jelas tak? Teorinya? Jadi kalau antum hafal teori ini berbeda dengan antum hafal wazan. Kalau hafal wazan belum tentu dikiaskan. Kalau ini teori, cara baca langsung gundul. Nah, antum kuasai, mudah cara baca kita gundul. Lihat. Nah, jadi itu langkah pertama. Kemudian setelah itu, kita lanjut bacaannya. Kemudian setelah itu huruf mudhoro'annya diharokati dengan, ini tadi pernyataan. Langkah awal sudah, tambahkan huruf mudhari. Langkah kedua, kemudian huruf mudhoro'annya diharokati dengan dhammah. 1 A, dhammah. Jika fi'il madinya adalah fi'il madinya 4 huruf asli atau 3 asli. Yang ditambah padanya 1 huruf. Dah, dhammah. Pokoknya jika fi'il madinya berapa huruf? 4. Apakah dalam kurung saya bilang 4 huruf asli atau 3 yang ditambah padanya 1 huruf. Tinggal antum ingat kembali. 4 asli berapa? 3 tambah 1 berapa? Nah, ingat kembali. Contoh, dah roja. Langsung buat dulu. Dah roja. Buat, lihat buku. Dah roja. Akroma. Adzoma. Qatala. Kemudian kedua ba. Fathah. Huruf mudhari'nya di fathah. Ya, jika fi'il madinya 3 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Dah, paham pernyataan itu? Cuma 2. Contoh, doroba, yadribu, intolako, yantoliku, ta'allama, yata'allamu, tadahroja, tadahraju, istaghfaro, yastaghfiru. Sekarang harokat sebelum terakhir. Adapun harokat sebelum terakhirnya, maka jika fi'il madinya 3 huruf, maka diharokati dengan dhammah, fathah atau kasroh. Sebagaimana yang telah berlalu dalam bab mujarrad tsulats. Betul enggak? Betul ini? Sudah lewat. Jadi saya tidak ulang lagi di sini kalau 3 huruf. Karena terlalu sering kita ulang. Sesuai dengan rincian. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Iya kan? Sudah lewat. Betul Nabi? Lewat Nabi? Kapan?
Oh pekan lalu, baiklah. Bukan lalunya lagi. Oh pekan lalu di, bukan pekan kemarin. Baik Nabil, mantap. Lihat, contoh nasoro yang suruh, doroba yadribu, fataha yaftahu. Saya cuma contohkan 3 saja. Ya antum tinggal lihat kembali yang lewat. Karena dia dirinci secara khusus. Ya, dirinci secara khusus. Adapun fi'il madinya selain 3 huruf, yaitu 4, 5, dan 6 huruf. Maka sebelum akhirnya diharokati dengan kasro. Itu pernyataan awal ya. Pokoknya langsung saya umumkan dulu. Saya langsung umumkan dari awal. Karena kebanyakan harokat fi'il mudhari kalau selain 3 itu pasti kasro. Paham tak? Kebanyakan. Karena sebenarnya wazan yang diawali oleh ta cuma 3. Dari 22 wazan itu yang diawali oleh ta cuma 3. Nah diawali oleh ta saja yang di fathah. Paham kan? Kan cuma tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Artinya hanya itu yang di fathah. Selain itu kan pasti kasroh. Makanya kebanyakan fi'il mudhari dalam bahasa Arab dibaca kasroh sebelum terakhir. Makanya nanti antum jangan takut. Kecuali awalnya siapa? Ta. Itu pun hanya berapa bab? 3 saja di dunia ini. Nah, Jami, di dunia ini. Bukan hanya di Makassar. Dia 3 di dunia. Paham ini? Supaya kita tidak berpikir luas. Lihat, lihat katanya. Adapun fi'il madinya selain 3 huruf, yaitu 4, 5, dan 6, maka sebelum terakhirnya diharokati dengan kasroh. Contoh daharoja yudahariju akroma yukrimu abdoma yu'addimu qatala yuqatilun talaqawa yantoliku istaghfaro yastaghfiru. Cepat sekali ya. Alhamdulillah. Kan sudah dihafal tadi itu? Iya, kan cuma contoh. Teorin sudah di kasroh. Kecuali yang diawali oleh ta. Ini kesimpulan. Saya berikan seperti itu supaya langsung. Kan tidak perlu dirinci. Jadi dari 4, 5, 6. Banyak sekali wazan kan. Karena 22 kurang 6. Karena 3 itu cuma 6 bab. Kan 3 kan cuma 6. 22 kurang 6. Berapa itu? 22 kurang 6. Ada 16 bab kan begitu. 16 bab ini kalau kita rinci satu-satu kan panjang. Lebih baik kita langsung bilang semua huruf sebelum terakhirnya kasroh. Kecuali yang diawali oleh ta. Dah, kecuali yang diawali oleh ta. Maka huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan fathah. Selesai masalah. Jadi kalau antum lihat kata yang diawali oleh ta. Pasti fathah sebelum terakhir. Dan itu cuma ada 3 juga. Sedikit sekali. Jadi dari 16 itu hanya ada 3 yang diawali oleh ta. Paham maksudnya? 3 saja. Diawali oleh ta. Berarti ada 13 pola semuanya di kasroh. Semuanya di kasroh. Contoh yang diawali ta, ta'allama yata'allamu. Jangan pernah baca yata'alli. Salah. Yata'allamu. Taqotala yataqotalu. Tadaharoja yatadaharoju. Sengaja saya contohkan itu 3. Karena memang 3 itu wazannya. Ta'allama, tafa'ala. Taqotala, tafa'ala. Tadaharoja, tafa'lala. Paham maksudnya? Ini dia. Selesai. Fi'il mudhari. Insya Allah besok baru cara buat fi'il amr. Sebenarnya fi'il amr sudah kita dapat di nahwu tapi sedikit. Hanya yang yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Sini 22. Jadi insya Allah besok. Besok kita akan buat fi'il amr dari 22 wazan. Paham kan? Dan besok juga berarti selesai bab 1 insya Allah. Kita akan masuk bab 2 berikutnya. Dan bab 2 lebih mudah dibandingkan dengan bab 1. Alhamdulillah. Masih lama id tak? Pokoknya ini tamat antara 2 id. Nah, tamat antara 2 id. Insya Allah. Apapun terjadi. Jadi kalau besok id, berarti hari ini kita daurah. Sampai selesai. Kalau seandainya begitu insya Allah. Paham nanti begitu? Jadi antum siap-siap memang. Tapi insya Allah tidak begitu. Akan selesai. Masih sebulan tak? Masih sebulan. Selesai insya Allah. Tidak ada masalah. Ada pertanyaan tentang pelajaran tadi? Tidak ada? Alhamdulillah.
Hmm. Gimana itu modelnya kita bilang di fathah? Berarti if Allah jadi hmm? If Allah. If Allah menjadi yaf al lu. Yaf al lu. Jadi huruf sebelum terakhirnya di hmm? Yang mana huruf sebelum terakhir itu? Ini sebelum akhir. Pasti salah nilai Ki. Ini sebelum akhir kutanya Ki. Hmm? Pertanyaannya, itu sebelum akhir? Bukan. Kan ini ada dua tuh. Lam, berarti sebelum akhirnya bukan ain. Ini kalau saya bongkar ini, buka ini lamnya. Kalau saya tidak tasdid, kan begini modelnya dua lam, saya tidak tasdid. Ini domah. Nah, domah. Sebelum akhirnya apa jadinya? Pasti kasro. Jadi kalau kita buka baru kita kelihatan. Ya alilu. Kan begitu tuh. Ya alilu. Jadi dia tuh lilu. Cuman ketemu dua huruf sejenis, digabung, seakan-akan dia terakhir. Makanya di domman tidak nampak kasronya. Berarti masalahnya adalah kita tidak tahu mana yang terakhir. Mana sebelum terakhir. Nah, oh itu teori. Orang sudah putih rambutnya dengan meneliti itu. Kita paham ini? Jadi tidak keluar dari itu. Tidak keluar. Ada lagi? If alallah. Iya, tidak. Itu harokat pemindahan. Jadi asalnya itu if alallah, yaf al lilu. Yaf al lilu. Begitu. Cuman karena mau ditasdid kan pindahkan dulu harokatnya ke sebelumnya. Jadilah yaf alilu. Jadi tetap begitu. Pokoknya enggak pernah keluar itu. Kan ini teori mati, sudah mati begitu. Diteliti bertahun-tahun. Semua bahasa Arab dicari. Nah, ada lagi? Tidak ada? Man. InsyaAllah kita akan tamat bab 1 besok insyaAllah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.